Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat karunia dan rahmatnya hingga kita bisa melakukan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu mempelajari bahasa agama kita, bahasa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Naam, sebelum kita melanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughah, dan alhamdulillah, insyaallah kita akan mendengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh kelas C atau kelas JIM, ya, dan dimohon kepada ummahat untuk bisa menyimak secara seksama, dan pembahasannya insyaallah pembahasan yang sudah kita pelajari, ya, materi yang sudah kita pelajari nanti akan di share kepada Ibu Salihah, ya. Dan di akhir pemaparan materi nanti yang disampaikan oleh Ibu Salihah, ummahat diizinkan untuk membuka sesi tanya jawab, ya. Dimohon bisa bertanya, berdiskusi kepada Ibu Salihah perihal materi yang nanti akan disampaikan, ya. Baik, mungkin nanti bisa berkenalan terlebih dahulu kepada Ibu Salihah. Saya izinkan kepada beliau, ya, yang menjadi host, saya kirim ke Ibu Salihah, begitu ya. Ya, bagaimana Ibu Salihah? Waalaikumsalam, baik Ustadz. Nah, ya, itu di eh, atas nama Zoom Salihah atau Ibu Salihah yang sharing? Yang solihah aja. Nah, ya, baik. Saya akan coba untuk jadikan host, ya. Nah, ya, sudah. Mungkin kita bisa mulai ya, kepada Ibu Salihah, kepada beliau kami persilahkan. Silakan Ibu Salihah. Ya, syukran Ustadz. Maaf ada sedikit kendala karena saya laptopnya error Ustadz. Oh, Jadi nah, pakai dua device, yang satu saya maksudkan untuk nah, yang handphone saya maksudkan untuk suara saya, yang solihah sharing itu saya maksudkan untuk PowerPoint-nya. Begitu nah. Ustadz dan Umahat. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solihah
dari kelas gym ditugaskan oleh Ustadz. Sebenarnya ini uji coba. Jadi ditugaskan oleh Ustadz untuk sharing tentang sedikit ilmu yang kami pernah diajarkan di kelas gym dan kami sharing ke umahat sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan mulai start share screen. Ya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah. Ini insya Allah semua udah selesai ya, umahat ya. Sekarang kita belajar di rumah masing-masing. Kita belajar tentang al-jam'u. Kelihatan ya Ustadz umahat? Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Terlihat tapi kecil sekali. Belum. Sekali Oh, Ibu. ya. Kecil ya. Kecil ya, kecil sekali, nggak terlihat. Ini saya pakai handphone sih yang pakai laptop sih. Masih kecil. Sebentar. Ya. Tambah kecil ini. Tadi mending agak. Kalau ini Wah, tambah kecil. Kok tambah tambah kecil? kecil. Iya, Di komputer di laptop saya kelihatan besar ya. Sebentar umahat. kecil sampai. Saya stop share dulu. Saya ulang. Sama hal jamak. Udah kelihatan umahat? Udah kelihatan. Terlihat. Alhamdulillah kelihatan Om. Kelihatan Om. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita belajar. Saya mau sharing sedikit ilmu. Kita belajar di rumah masing-masing ya, umahat ya. Insya Allah Ustadz nanti akan mengkoreksi. Kita akan belajar jamak, al-jamu. Nah, kita di sini akan bermain-main sedikit dengan jamak. Ma ma'nal jamu? Apa itu arti jamak? Jamak adalah bagian dari isim. Al-asma'u, isim-isim. Insya Allah udah semua umahat udah tahu isim itu apa ya. Isim itu kata benda. Mufrad, jumlahnya 1. Untuk musana kita sepakat jumlahnya 2. Untuk jamak kita sepakat benda yang jumlahnya lebih atau sama dengan 3. Nah, ada apel di sini. Udah selesai makan malam semua ya, ya umahat ya. Nah, kita kembali tentang jamak. Jamak ada 3. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim itu bersifat maskulin atau laki-laki. Lalu ciri-cirinya tidak ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu kan yang taknya tertutup.
Dan pada subjek, kalau kita menyusun kalimat itu kan ada subjek, ada predikat, ada objek kalau di bahasa Indonesia ya. Ini mirip sebenarnya. Cuman istilahnya kalau subjek itu dalam bahasa Arab istilahnya fa'il. Nah, dengan jamak mudzakkar salim ini ditandai dengan wawu dan nun, dibaca rafa atau domah. Pada objek atau maf'ul bih ditandai dengan huruf ya dan nun, dibaca nasab atau fathah. Contohnya, ulaikal muslimuna yadkhuluna ilal masjidi. Nah, ini ada al-muslimuna ini jamak mudzakkar salim ditandai dengan wawu dan nun. Ini harusnya lingkarannya ke wawu dan nun. Ini mim dan afan. Umahat ini kurang geser dikit ya. Nanti saya koreksi. Lalu yang kedua, ra'aitu muslimina yadkhuluna ilal masjidi. Nah, kenapa ini harokatnya berbeda? Dibaca muslimina ditandai ya dan nun karena ketentuannya kalau dia sebagai objek harus ditandai ya dan nun. Seperti itu. Ini lingkaran merahnya ada ya dan nun. Lalu yang kedua, jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim ini bersifat perempuan. Ciri-cirinya ada tak marbutoh. Dan untuk benda berpasangan, khusus anggota tubuh, contohnya mata. Mata kan ada dua ya, umat. Tangan ada dua berpasangan, telinga berpasangan, kaki berpasangan. Itu masuknya dalam dikategorikan sebagai jamak mu'annas salim. Tapi ketika dia tidak anggota tubuh, misal sendal, sepatu, itu walaupun berpasangan, itu bukan jamak mu'annas salim. Ini khusus anggota tubuh. Lalu yang keempat, cirinya benda jamak tidak berakal. Itu masuk dalam jamak mu'annas salim. Contohnya kitab-kitab, kursi-kursi, meja-meja, dan lain-lain. Karena dia jamak dan tidak berakal, maka dikategorikan sebagai jamak mu'annas salim. Nah, ini pada subjek ditandai dengan huruf alif dan ta, dan huruf ta-nya dibaca rafa atau domah. Pada objek maf'ul bih ditandai dengan huruf alif ta juga, namun ta-nya ini dibaca jar, kasroh. Bedanya di rafa dan di jar. Contohnya, al-amsalu, al-muslimatu, ini ada tanda al-muslimatu tadkhulna ilal fasli. Al-muslimatu ada tanda alif dan ta. Nah, seperti yang sebelumnya, ciri-ciri tadi. Dan dibaca rafa, domah. Contoh kedua ini al-muslimatu ini sebagai subjek. Kalau contoh kedua, ini sebagai objek. Atau kita sebut maf'ul bih. Ra'aitu muslimatin tadkhulna ilal fasli. Nah, ini dibaca kasroh, dibaca jar. Ada tandanya sama, masih alif dan ta, hanya saja dibaca kasroh. Kenapa tin kasroh tain? Karena dia nggak ada alnya. Contoh ketiga, ini untuk yang benda jamak tidak berakal. Hadhil abwabu maksuratun. Hadhihi itu kan kata tunjuk untuk jamak mu'annas salim yang bersifat perempuan. Abwabu jamak yang ini sebenarnya jamak taksir nih abu-abu ini sebenarnya. Cuman ini saya hanya menunjukkan bahwa abu-abu ini jamak tidak berakal. Jadi dia harus dipasangkan dengan hadhihi, nggak bisa hadza, nggak bisa hadzal abu-abu maksuratun, nggak bisa. Jadi harus hadhil abu-abu maksuratun.
Lalu contoh yang terakhir, ini untuk anggota tubuh yang berpasangan, juga hadihi. Hadihi ainun jamilatun. Semua bersifat muannas. Nah, lalu yang terakhir, jamak yang ketiga yaitu jamak taksir. Jamak taksir ini seperti bahasa Inggris, ini irregular verb. Jadi mau nggak mau memang harus dihafal. Jadi jamak yang tidak beraturan harus dihafalkan. Contohnya, waladun jadi auladun. Baitun buyutun. Mar'atun. Nah, ini beda banget nih. Mar'atun nisaun. Beda. Ini sama-sama wanita, yang mar'atun wanita jumlahnya 1. Yang nisaun ini ada lebih dari 3. Wanita lebih dari 3. Kolamun, aklamun, dan masih banyak lagi. Nanti Ahad bisa cari banyak di internet. Nah, kita melihat pemandangan dulu. Refreshing. Bunga-bunga. Nah, ini kaitannya tadi. Nah, ini saya ngasih bonus sedikit sebenarnya. Nah, ini sebenarnya masuknya ke sini nanti. Sorry, previous. Ini sebenarnya tadi masuknya ke sini, Umahat. Oh, ulang dari awal nih. Nah, ini. Jadi kenapa ada yadkhuluna, ya, jamak mudzakkar salim, kenapa ada yadkhuluna? Lalu kenapa contohnya ada tadkhulna, tadkhulna? Itu kaitannya dengan fi'il sulasi mujarrad tadi. Nah, jadi ini ada wazan. Wazan itu rumus. Rumus fi'il sulasi mujarrad itu ada 6. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Sebenarnya ini kalau ngelihat ainnya saja, ai u. Di sini ni a, ai u gitu. Nah, ini harus dihafal juga. Jadi nasoro itu wazannya apa? Nasoro yang suruh jalasa ya jelisu. Berarti kalau jalasa ya jelisu, lihat ainnya, posisi ain. Ini kan berarti kalau jalasa, ainnya adalah dila. Dila ini berarti fathah. Masuk wazan fa'ala yaf'ilu. Begitu maksudnya. Fathah yaftahu. Haknya fathah. Berarti posisi ainnya fathah yaftahu. Wazannya adalah fa'ala yaf'alu. Alima ya'lamu. Wazannya adalah fa'ila yaf'alu. Lihat posisi ainnya. Fa'ila yaf'ilu. Contohnya hasiba yahsibu. Fa'ula yaf'ulu. Contohnya kaburo yakburu. Ini hanya sekilas sedikit saja. Nanti mungkin kalau udah sampai insya Allah lebih mengerti. Nah, ini nanti yang dikaitkan dengan rumus tadi ini hanya saya breakdown sedikit. Ini tentang tasrifnya. Tasrif fi'il sulasi mujarrad. Dari 6 tadi, dari 6 wazan tadi, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, dan seterusnya. Ini saya bedakan dengan warna. Jadi, kalau warnanya sama, yang tengah itu merah, ini
itu berarti sama wazannya. Ini hijau berarti beda. Yang ini hitam berarti sama. Kalau ini warnanya merah di fi'il mudhoreknya berarti dia sama. Ini warnanya ungu dan ungu berarti wazannya sama untuk fi'il mudhorek. Warnanya merah ini faula sendirian. Oh sama dengan fa'ala yaf'ulu. Merah sama merah di ujung. Nah, kita harus lihat posisinya di fi'il madhi atau fi'il mudhorek. Kalau fi'il madhi itu kan kita kenal sebagai kata kerja yang telah lampau. Jadi misal doroba berarti artinya kan telah memukul. Nah, berarti pakainya fi'il madhi. Doroba yadribu berarti pakainya fa'ala yaf'ilu. Nah, kita cari ini berarti. Berarti wazannya ketika kita membuat kalimat itu harus mengikuti wazan ini. Ketika posisinya dia di domir, jangan lupa domirnya apa dulu. Domirnya misal huwa huma hum. Kalau dia laki-laki Ali misal berarti domirnya huwa. Kalau al muslimuna, nah berarti ini domirnya tadi hum. Makanya saya pakai karena tadi wazannya jamak mudzakkar salim. Terus lalu fi'il mudhoreknya dakhola, berarti dakhola kan ya dakhulu. Nah, berarti fi'il mudhoreknya saya pakai yang wazan fa'ala yaf'ulu. Nah, jadinya ini yaf'uluna, yadkhuluna gitu. Seperti itu. Kalau yatribuna berarti dia pakai yang wazan ini, yatribuna. Al-muslimuna yatribuna kalban, misal. Seperti itu. Jadi muslim itu memukul anjing gitu. Dia juga sama. Nah, tadi ada contoh tadkhulna ya Umahat. Tadkhulna itu kan kata apa namanya tadi jamak muannats salim. Al muslimatu ya. Kata gantinya domirnya itu kan hunna. Makanya saya tadi pakai ini wazannya tadkhulna. Masih dakhola ya dakhulu berarti kita masih pakai fa'ala yaf'ulu. Nah, ini wazannya domirnya huna. Nah, ketemu di sini berarti wazannya itu yaf'ulna. Kita tinggal ikuti berarti sorry maaf. Huna. Tadi saya salah berarti. Maaf Umahat. Berarti ini harusnya ya dakhulna bukan tadkhulna. Tadi saya tulis salah huruf ya sama tak. Nanti saya koreksi. Berarti tadi harusnya al-muslimatu yadkhulna ilal fasli. Ini wazannya. Hunna. Karena kata domirnya hunna. Nah, kita udah membahas sedikit. Kita refreshing dulu. Lihat pemandangan dulu. Udah. Nah, ini ada tipsnya. Tipsnya yaitu perhatikan harokat ainnya. Terus ke tasrif. Tasrif tadi fa'ala, yaf'ulu, fa'ila, yaf'ilu, dan seterusnya. Terus perhatikan domir untuk menentukan predikat. Terus perhatikan dia sebagai subjek atau fa'il atau objek untuk menentukan harokat. Nah, perjalanan kita masih jauh, Ustazah. Ustazah, Umahat. Afwan. Jadi perjalanan kita masih jauh, itu baru sedikit sekali. Saya pun masih belajar di kelas gym, masih banyak salahnya. Ini hanya sedikit sharing yang ditugaskan oleh Ustadz. Mudah-mudahan nanti, mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan saya bisa menjawab. Apabila saya tidak bisa menjawab, insya Allah saya minta bantuan Ustadz untuk menjawab. Baik, ini sedikit. Ini sukarela sebenarnya, latihan untuk diri sendiri, nggak wajib.
Ini saya kadang-kadang latihan diri sendiri. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih banyak Ustadz dan Ummahat atas waktu yang diberikan. Terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan, saya akan berusaha menjawab. Terima kasih. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Ibu Soleha atas pemaparan yang cukup eh, padat ya, jelas ya. Bagi Ummahat yang ingin bertanya, dipersilakan ya Ummahat. Ini berkaitan dengan jamak yang ada pada isim dan kebetulan disampaikan juga jamak yang ada pada fiil ya. Nah, silakan Ummahat yang mau bertanya, kita buka sesi tanya jawab ya. Nah, sebelum buka sesi tanya jawab, mungkin ditanyakan dulu sudah paham atau belum gitu. Oh iya, apa saya kecepatan Ummahat? Mungkin ada yang belum paham. Atau saya dikoreksi, tadi saya ngoreksi, akhirnya nemu tulisan saya sendiri yang salah. Tadakhulna, harusnya ya dakhulna. Saya koreksi sekarang. Ya Kecepatan. dakhulna. Kurang paham masih kecepatan. Masih kecepatan ya? Ini saya koreksi dulu, berarti ini harusnya eh, Mungkin bisa disampaikan Ibu Tina yang belum paham yang mana? oh sorry. Ini harus diganti bahasa Inggris. Di bagian apa yang belum paham? Rumus yang sarofnya itu ya, Ustaz. Yang mana? Rumusnya tadi yang Yang fiil. apa? Ya, fiil. Ya. Kalau yang tadi telah disampaikan sudah bagus ya, hanya saja memang harus diperkecil ya pembahasannya. Contoh pada tabel yang disampaikan oleh Ibu Soleha ada fiil madhi, fiil mudhari. Ya dibatasi yang jamaknya saja. Oh iya, Ya. iya Ustaz. Di pas ngelihat itu udah apa ya, perasaan ya, itu mungkin perasaan juga ya. Kalau banyak tulisan-tulisan kan tiba-tiba langsung pusing ya. Iya. Biasanya begitu ya. Sebenarnya materi sudah bagus materinya. Hanya saja mungkin dibatasi bagian yang bentuknya jamak saja ya. Fi'il madhi jamaknya, fi'il mudhari jamaknya. Tidak perlu ditulis huwa huma hum hiya huma sampai 14 itu ya, cukup yang humnya saja karena kan kita membahasnya tentang jamak ya. Itu mungkin untuk koreksiannya. Lalu berikutnya adalah koreksian tentang jamak muannas salim. Ya, coba bisa dilihat pada penjelasan jamak muannas salim. Ya. Nah, di sini bersifat perempuan betul. Ciri-cirinya ada tak marbutah, ya. Lalu ini sebenarnya ciri-ciri muannas dulu nih sebenarnya. Baru di bawahnya di poin yang ke eh, 45, poin yang kelima ya, poin kelima dan poin keenam itu baru pembahasan tentang jamak muannas salimnya ya. Jadi ini kita harus bedakan ya, eh, muannas dengan jamak muannas ya. Kalau bicara jamak muannas ya tentu eh, apa namanya, benda berpasangan ya, anggota tubuh, dia ketika jamak ya, ketika jamak dia bukan jamak muannas ya. Nama kosakatanya ainun kan menjadi ayun gitu ya. Nah, contoh dari beberapa kalimat ini gitu ya, kata ini. Jadi anggota tubuh ya, di sini kan hadhil abwab ya. Boleh dilihat yang tadi Ibu Soleh. Nah, ya. Pada poin contoh yang pertama dan yang kedua itu berkaitan dengan jamak muannats salim. Ya, kalau poin yang ketiga dan keempat adalah membahas tentang muannas ya, dari jenis bukan dari jamaknya ya.
Ya, kalau jamaknya itu masuk ke dalam jamak taksir yang tadi Ibu Soleha sampaikan. Ya, jadi kalau bicara tentang pembahasan jamak muannas salim, itu yang dibahas hanya yang poin yang apa namanya contoh yang pertama dan yang kedua, al muslimatu dengan ra'aitu muslimatin, ya. Itu saja terkait dengan jamak muannas salim, ya. Adapun ya eh, kosakatanya, ya, kosakatanya, jenis kosakatanya atau susunan kosakatanya pada jamak yang tidak berakal, ya, maka dia menjadi muannas mufrad, ya, muannas mufrad, ya, susunannya menjadi muannas mufrad. Seperti contoh al-abwab, ya, hadhil abwab, ya. Bahwa abwab ini jamak taksir yang statusnya menjadi muannas mufrad, statusnya, ya. Bedakan dengan yang tadi, ini pembahasannya melebar. Ini pembahasannya melebar karena pembahasan kita hanya sampai jamak muzakkar, muannas dan jamak taksir, ya. Kalau hanya pada isim dan di sini ditambahkan juga dalam fiil, ya, dalam fiil. Lalu bisa dilihat kembali mundur ke belakang Ibu Soleha tentang jamak muzakkar. Nah, ya. Ciri-ciri tidak ada bukan jamak muannas, afwan. Nah, ya. Ciri-ciri ada tak marbutoh. Itu adalah susunan yang kosakata yang muannas saja. Karena jamak muannas dia bertak maftuhah. Ya. Ah, jadi muannas mufrad ya di sini, muannas mufrad, ciri-ciri ada tak marbutoh itu muannas mufrad. Ya. Kalau bersifat perempuan, iya bersifat perempuan betul. Ya, benda berpasangan khusus anggota badan itu termasuk bagian dari apa namanya muannas mufrad, ya. Ya. Lalu benda jamak tidak berakal, ya, statusnya muannas mufrad. Kitab-kitab, hadhil kutub, ya. Hiya al-kutub, ya. Karosi dan lain sebagainya, ya. Tapi zatnya, kosakatanya bukan bagian dari jamak muannas, ya. Ciri-ciri muannas mufrad, ya. Nah, dia termasuk bagian dari jamak taksir. Kitab kan kutubun, dia jamak taksir. Tapi status jamak taksirnya ini, ya, susunannya menjadi muannas mufrad. Ya, ini koreksiannya, ya. Adapun penjelasannya nanti kita akan jelaskan setelah ini, ya, bagi yang belum paham. Nah, ada yang ingin ditanyakan, Ummahat, silakan. Ya, kita satu-satu nih kita sebutkan. Ibu Dian, Ibu Tina, Ummu Ridho, Ibu Irdesanti, Ibu Rahma, Ibu Sajida, Ummu Bukhari, Ummu Dzikri, Ummu Madinah, Ummu Unaisa, dan Ibu Maryanti. Ya, apakah ada yang ditanyakan tentang pembahasan yang disampaikan oleh Ibu Solihah? Silakan. Naam. Mana Ustadz? Ya. Silakan Ummu Dzikri. Enggak, Ana cuma mau tanya, itu cara kita membedakan ketika jama ini kebetulan jama muannas salim ya, yang terakhir pada subjek atau fa'il ditandai dengan alif dan ta, yang dibaca rofa atau domah. Dan pada objek maf'ul bih ditandai dengan huruf alif dan ta, dan huruf ta dibaca jar atau kasroh. Maksudnya ketika kita membuat kata itu kita harus tahu apa namanya, gimana kita bisa tahu kalau dia itu sebagai maf'ul bih atau dia sebagai fa'il, karena kan keterbatasan kayak anak pribadi gitu masih rancu ya, jadi fa'il atau maf'ul bih gitu. Itu gimana ya Ustaz ya?
Ya, nanyanya ke Ibu Soleha Oh dulu. salah. Nanya ke Nanti ke Ana apa? nanti kalau belum paham juga. Ya, silakan Ibu Soleha. Ya, Salihah. Afan, syukran. Afan, maaf. Saya coba menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika dia sebagai subjek itu kalau saya pribadi, tips dari saya, itu saya artikan Jadi al-muslimatu itu kan berarti muslimat-muslimat. Kalau di bahasa Indonesia kan kita dulu belajar kan subjek, predikat, objek. Nah, subjek itu kan berarti pelakunya yang mengerjakan, ya kan Nah, berarti ini kalau diartikan kan al-muslimatu berarti muslimat-muslimat itu yadkhulna sedang memasuki ilal fasli sedang masuk ilal fasli ke dalam kelas. Nah, berarti al-muslimatu ini sebagai subjek pelakunya, yadkhulna itu predikat, ilal fasli ini keterangan tempat. Nah, kalau di bahasa Arab, subjek itu kita kenal sebagai fa'il. Kalau kalau predikatnya disebutnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kalau pernah belajar bahasa Inggris itu kayak present continuous tense. I am reading a book. Nah, berarti kan saya sedang. Nah, ini ya yadkhulna ini sedang memasuki waktunya dia sedang berlangsung gitu. Itu disebut fi'il mudhari'. Nah, apa bedanya dengan fi'il madhi? Tadi saya nyebut sedikit, mungkin agak cepat ya. Kalau fi'il madhi itu bedanya sama fi'il mudhari'. Fi'il madhi itu sama-sama fi'il, tapi dia lampau. Kalau fi'il madhi itu lampau, posisinya kayak past tense. Misal kayak tadi, I'm reading a book, berarti jadi I read a book last night. Jadi jadi past tense. Saya telah membaca buku tadi malam, kemarin malam atau kemarin yesterday. Jadi bedanya itu sih kalau predikatnya. Jadi kapan kita tahu kalau itu subjek, kapan tahu kalau itu predikat? Kalau nomor satu saya artikan, nomor dua ada cirinya. Biasanya kalau dia subjek itu depannya ada al itu subjek, terus harokatnya apa namanya rofa. Rofa itu kalau bahasa kita itu domah. Nah, terus kalau yang ya dohulna, ya harujna, ya yang depannya ya itu biasanya fi'il mudhari. Karena kan tadi kita ingat wazan yang ini jadi melebar lagi, maaf Ustaz. Ini namanya fi'il madhi fa'ala ya yaf'ulu ini fi'il mudhari'nya. Yang saya bilang kalau kalau apa namanya banyak kata di bahasa Arab itu kita mesti tahu. Nasoro yang suruh itu masuknya mana? Jelas saya jelisu. Selanjutnya wazannya apa? Nah, seperti itu. Nah, yang ya depan ya ya itu fi'il mudhari'. Nah, itu predikat namanya Begitu. Terus yang kedua tadi tentang objek ya. Objek itu kalau di bahasa Arab disebutnya maf'ul bih. Nah, rumusnya memang kalau rumusnya itu maf'ul bih itu kalau dia tidak ada apa-apa di depannya berarti harus dibaca apa namanya nasab. Nah, ini kan karena dia tadi mengikuti ini harusnya nasab kalau dia tidak masuk ke jamak muannats salim. Misal saya bikin membuat kalimat Kalau nasab itu harokat, harokat harokat ya. Ini domah. misal contoh maf'ul bih. Ini misal saya membuat contoh maf'ul bih. Kalau yang disebut nasab
Itu misal tadi siapa ya? Misal Ali. Ali, Ali, Yadribu. Nah, Yadribu itu Ali itu failnya. Nah, tadi itu al-muslimatu itu hanya seperti domir. Sebenarnya kita 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 misal kita jabarkan al-muslimatu itu siapa aja? Misalnya Zainabu, Fatimatu, Zainabu wa Fatimatu wa wa siapa lagi ya? Wasoliha, misal wasoliha tuh itu kan udah tiga. Nah kita kalau kepanjangan kan kalimatnya, jadi kalau kita tidak tahu namanya itu siapa, jadi al muslimatu begitu. Tapi itu jadinya subjek. Ini misal Ali, kembali ke sini Ali, iya, dok mana dok, ya beribu, ya teribu, kalban. Nah gini, ini kita harokati. Ali tadi kan subjek ya. Ali ini tadi tadi subjek. Berarti kita harokatnya ini masih wajan normal. Nah, ini dia karena nggak pakai al ya. Jadi aliyun, 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 ya ribu, eh, sorry. Ya ribu, saya lupa letaknya di sini. Ya ribu, ya ribu, kalban. Kok jadi ini sih? Nah, ya ribu, maaf saya belum hafal letak-letaknya ini. Jadi agak terlambat ini nih. Harokatnya. Jadi ini jelas gak Om di situ? Kelihatan nggak harokatnya? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah ini aliyun, aliyun ini kalau saya spasi, ini kalimat sederhana. Aliyun ini disebut subjek. Ini pelaku berarti dia. Ini disebut subjeknya. Subjeknya saya ini subjek. Saya susah menulis S nih. Maaf. Oh nggak bisa. Harus di sini. Nah ini Ali itu sebagai subjek. Subjek dalam bahasa Arab tuh disebut fa'il. Seperti tadi saya tulis di situ, subjek itu fa'il.
subjek itu fa'il, objek itu maf'ul bih. Rofa itu domah, jar itu kasroh. Memang apa namanya istilah-istilahnya emang harus sedikit-sedikit dihafalin sih Saya dulu juga bingung. Tapi lama-lama begitu banyak dikasih tugas sama Ustadz, pelan-pelan akhirnya tahu oh subjek itu ini, oh domir itu ini gitu. Pelan-pelan memang. Gak apa-apa Saya dulu juga mengalami itu. Subjek itu fa'il atau fa'il. Kalau saya tulis dalam bahasa Arab berarti itu fa'il. Nah, begini. Ali itu subjek atau fa'il. Yadribu itu predikat. Predikat itu tadi kita sebut sebagai fi'il mudhari'. Kalau di bahasa ini yadribu itu disebutnya fi'il itu kan apa namanya sedang melakukan sesuatu ya. Fi'il. Fi'il. Mudhari'. Nah, itu. Itu dalam bahasa Indonesia disebut predikat. Loh, ini karena masih tensis bahasa Inggris. Harus belajar bahasa Arab. Nah, kalban ini kan ada harokat apa namanya ini? Harokat ini yang saya lingkarin ini. Nah, ini kan ada harokat fathatain ya, Kelihatan nggak, Ya, Ada harokat yang fathatain. Ya, baik. Nah, ini fathatain itu memang aturannya maf'ul bih fathah gitu. Seperti itu. Silakan Ustadz Kita persingkat kelamaan saja ya. mungkin ya. Karena waktunya sedikit ya, Ibu Soleha. Ya, Baik. apa yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Soleha sudah bagus ya. Hanya saja tadi ada beberapa koreksian seperti Ibu Tina menyampaikan bahwa terlalu cepat gitu ya. Jadi harus lebih lambat lagi ya. Agak lambat untuk disampaikan pelan-pelan saja ya. Itu yang pertama. Lalu berikutnya batasan materinya ya. Ini terlalu jauh sebenarnya pembahasannya. Bagi yang sudah jauh mungkin hanya murojaah seperti itu. Tapi kita juga harus memahami mad'unya ya. Ya, lawan bicara kita ini yang kita ajak untuk memahami ini ya sudah sejauh mana pemahamannya ya. Dan pembahasannya menarik, bagus ya. Hanya saja ya itu tadi harus kita batasi ya, harus kita batasi ya. Mungkin ada yang belum tahu maf'ul itu apa, fa'il itu apa. Tadi telah dijelaskan subjek, predikat dan lain sebagainya ya. Dan maka dari itulah butuh yang namanya pembatasan materi ya dari setiap eh, pemaparan ya, jangan sampai meluas ya kemana-mana. Saya yakin di sini pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya banyak ya pada Ibu Soleha, tapi bingung nih yang mau ditanya yang mana karena banyak materinya ya terkait dengan
jamak pada fiil ya dan jamak pada isim ya. Ana ucapkan terima kasih kepada Ibu Soleha. Syukran wa jazakillah khairan atas pemaparan dan materi Waalaikumsalam. yang luar biasa. Nanti bisa share di grup kelas C ya, Ibu Insya Allah Soleha. Ustaz. Naam, ya. Baik. Terima kasih Ibu Soleha. Mungkin bisa sampai apa namanya hostnya bisa dikembalikan kembali ya. Ya. Baik Ustaz. Ah, Terima kasih kita akhiri dulu. Umahat. Silakan. Saya akhiri Ustaz. Iya, diakhiri dulu baru nanti Oh saya akan. baik. Terima kasih Umahat dan Ustadz atas waktunya. Mohon maaf atas segala mungkin yang materi yang terlalu cepat atau banyak gitu. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan hostnya. Ya, Masya Allah. Ya, kami ucapkan sekali lagi terima kasih dari beberapa umahat di kelas gym ini ya. Ini bagian yang menarik ya di Ibu Soleha karena pembahasannya menurut saya bagus ya. Hanya saja tingkat pemahaman ya di kelas BA itu agak berbeda ya. Hendaknya mungkin di eh, pemaparannya di downgrade kan ya, agak lebih disederhanakan lagi ya. Itu. Baik, eh, sudah Afan Ustadz, saya belum berhasil ya. membuat jadi host Ustadz. Oh iya, sembari menunggu mungkin dimatikan dulu saja untuk sharing eh, ininya layarnya. Oh baik. Nah, ya bisa terlihat di kamera Ana Umahat. Bisa Ustadz. Terlihat. Ya, terlihat ya. Nah, apa yang dijelaskan oleh Ibu Soleha, ya, inilah rangkumannya. Ya, Ummahati fillah rahimakumullah, ya. Yang pertama kita harus memahami kaidah di dalam bahasa Arab ada fiil, fa'il, maf'ul. Ya, fiil kata kerja, fa'il subjeknya, maf'ulnya adalah objeknya. Ya, ketika sudah memahami ya dari apa itu fiil, nah ini kan fiil ya. Ini yang di depan semua fiil. Kebetulan kita menggunakan kata kerja di depan ya. Di depan ada kata kerja ya. Yang kita batasi di sini adalah kita harus memahami susunan yang baku dulu, nanti bisa yang tidak baku ya. Atau yang dimodifikasi. Nah, susunan yang baku itu depannya fiil. Nah, ini namanya fiil, doroba. Apa artinya doroba, Umahat? Memukul. Iya, telah ya. Dia telah memukul. Kenapa sih? Ya, dia telah memukul. Doroba yang pertama pada kalimat pertama. Dorobal muslimu kafiratan. Nah, ini contoh saja ya. Contoh saja ya. Jangan ditiru. Dorobal muslimu kafiratan. Ya, doroba ini menjadi apa? Fi'il ya. Status ini semua fi'il nih yang di bawah nih. Ya. Nah, ini statusnya apa? Fa'il. Fa'il itu subjek ya. Pelaku, tersangkanya ya. Lalu yang ketiga namanya maf'ul. Ini tambahan ya. Maf'ul. Maf'ul itu ada maf'ul bi, ada maf'ul ma'ah, maka kita sebutnya maf'ul saja. Ada maf'ul li ajli, jenisnya banyak. Maf'ul itu objek, Umahat. Ya. Seorang muslim memukul perempuan kafir.
Ini contoh ya. Nah, seorang muslim telah memukul seorang perempuan kafir. Ya. Berarti fa'ilnya yang mana, Ummahat? Ini hadir semua kan ya? Fa'ilnya yang mana, Ummahat? Ada Ibu Dian, Ibu Tina. Pelakunya siapa? Beriman ya, Bun. Pelakunya Ini loh, al-muslim. Muslim. Al-muslim kan ya, pelakunya ini si muslim. Nah, dan korbannya siapa? kafiratu. Kafirat. Kafirah ya. Kafirah. Nah, kita sudah tahu nih pelaku sama korban ya. Dengan analogi pelaku dan korban, tersangka dan korban ya. Nah, tersangkanya kan muslim, disebut fa'il. Maf'ulnya adalah objeknya, korbannya adalah si kafirah ya. Nah, syarat utama menjadi sebuah fa'il, subjek atau pelaku, tersangka, dia harus menjadi rofa. Rofa itu istilah bahasa nahunya. Kalau bahasa kita yang tadi disampaikan oleh Ibu Soleha, bahasa kitanya ini dulu yang ada apanya nih? Harokat apa akhirannya? Doma. Doma. Ya, harokatnya domah ya. Nah, kalau kafirah ya maf'ul objek itu syarat utama, ciri-ciri objek harokatnya apa ini? Fathah ya. Nah, di dalam ilmu nahwu namanya nasab ya, nasobun ya, nasobun atau nasab ya. Nah, dalam ilmu nahu namanya raf'un. Ya, raf'un. Dalam bahasa ilmu nahu. Maksudnya apa? Rafa itu maksudnya apa? Ini loh, harokat akhirnya. Nasab itu maksudnya apa? Ini loh, harokat akhirnya. Apa? Fathah. Ya. Ya. Paham tunan insyaallah? Fahim. Jadi nggak mesti fathah ya Ustaz ya? Fathah tanwin gitu. Nggak masalah ya Ustaz ya? Iya, mau fathah mau fathatain sebenarnya sama ya, cuman bedanya yang satu pakai alif lam, yang satu tidak. Ya, itu dulu yang harus kita pahami. Fa'il itu dia wajib berdomah karena syaratnya fa'il adalah rofa. Ya, syaratnya objek dia harus berfathatain atau fathah saja. Karena itu istilah dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahu namanya nasob. Ya, nama istilah ilmu nahunya nasab. Fahim tunan insyaallah di sini? Fahimnya insyaallah Ustaz. Fahimna ya, insyaallah ya. Nah, contoh lain misalkan wanita muslimah memukul anjing, apa bahasa Arabnya? Dorobat Dorobat limatu kalban. kalban. Betul. Pokoknya dia fathatain. Kalban menjadi fathatain. Ya. Nah, ini kita sudah paham nih. Karena ini adalah rumus dalam memahami ya kaidah pertama ya. Kaidah ini mufrad ya, atau kita sebutnya tunggal. Ini yang tunggal. Nah, sekarang dirubah menjadi jamak. Nah, kan begitu. Fa'ilnya dijadikan jamak. Jadi orang-orang muslim laki-laki memukul perempuan-perempuan kafir. Nah, apa bahasa Arabnya? Tetap doroba, dia tidak berubah. Kenapa? Nah, ini belum dibahas nanti. Ya, yang kita bahas ini loh, fa'ilnya dulu loh. Fa'il itu pelakunya. Pelakunya yang tadinya satu orang menjadi banyak. Nah, kalau menjadi banyak ada kata muslimuna, berarti ini jamak apa namanya nih? Masih ingat? Mujakar Ada salim. waw dan nun. Mudzakkar salim. Ya. Tambahannya waw dan nun, bukan ya dan nun. Kenapa bukan ya dan nun? Karena dia waw dan nun itu ciri-ciri dari susunan yang rofa. Nah,
Ciri-cirinya ada waw dan nun. Kan kalau tadi ciri-cirinya kalau tunggal ada apa? Ada harokat apa namanya nih? Doma. Doma. Kalau yang tunggal, yang setunggal. Nah kalau yang Rafa'nya doma. jamak dia nggak pakai doma. Ini loh tandanya nih. Apa tandanya? Waw dan Nun. nun. Untuk jamak mudzakkar salim. Muslimuna, kafiruna. Ya. Nah, berikutnya maf'ulnya kafiratun, kan kafiratan tadi tuh ya. Tunggalnya nih yang satu orang. Nah, kalau banyak perempuan-perempuan yang banyak, perempuan-perempuan yang kafir menjadi kafiratun, kan begitu ya? Iya. Ya, kafiratun menjadi kafirotun ya. Tapi karena dia statusnya jadi korban, maf'ul ya, maka istilah dalam ilmu nahunya adalah nasob. Sop. Nasobnya itu jamak muannas salim, nasobnya itu dengan harokatnya ini. Apa Kasrah. itu? Kasro atau kasrotain. Karena statusnya jadi korban. Ya, statusnya jadi maf'ul. Statusnya menjadi nasob. Ya, maka dia menjadi kasro atau kasrotain. Ya. Nah, ini sebenarnya perumusan rumus-rumus yang dapat disederhanakan sesuai dengan contoh. Ya, yang tadi dijelaskan oleh Ibu Soleha ini demikian pertanyaan dari siapa? Umu Zikri ya. Nah, Oh, itu bukan jadi kafirotan, bukan Ustaz? bukan menjadi kafiratan. Kenapa? Karena dia jamak muannas salim. Apa namanya? Apa ciri-cirinya atau kaidahnya, rumusnya ya, jamak muannas salim itu kalau dia menjadi objek jadi kasrotain, enggak jadi fathah. Begitu. Beda kan? Ya. Kalau Beda. dulu kan zaman dulu Pusing. kita belajar yang namanya maf'ul itu dia fathah. Ya. Yang namanya maf'ul itu berfathah. Kan begitu ya? Dorobal muslimu kalban. Ya, kalban, sayarotan dan lain sebagainya. Mobil ya. Seorang muslim memukul mobil ya. Nah, objeknya itu dia berubah harokatnya bukan cuman karena harokatnya fathatain aja. Ya, bisa jadi dia menjadi kasrotain kalau dia menjadi jama muannas salim. Sebenarnya ini pembahasannya panjang ini. Apa yang disampaikan oleh Ibu Soleha. Cuman ini saya sederhanakan sedikit ya. Karena kalau disederhanakan lagi pembahasannya nggak masuk. Ya, itu dulu saja dalam memahami, dicatat dulu, dipahami dengan baik-baik. Ya, fahim tunan insya Allah. Insya Allah pelan-pelan Ustaz. Pelan-pelan ya. Nanti bisa dengar rekamannya saja ya. Rekamannya nanti bisa diulang. Ya. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Kalau untuk yang tunggal, objeknya jadi fathatain. Kalau untuk banyak, tapi dia dalam bentuk jamak mu'annas, perempuan, maka dia menjadi kasrotain. Apabila dia menjadi objek. Ya. Nah, kalau perempuan yang ini juga sama. Dorobatil muslimatu kafiran. Seorang wanita muslimah memukul satu laki-laki kafir. Nah, ini kan jelas ya nih, sama nih. Ini yang ini dengan yang ini sama setunggal juga. Ya, jumlahnya mufrad. Ya, cuman kita bedakan di sini. Ya, perbedaannya yang ini menjadi muslimatu dia muannas dan muslimu menjadi mudzakkar seperti itu. Kafiratan dia maf'ul, kafiran dia mudzakkar maf'ul. Ya. Nah, ini baru yang terakhir nih. Dorobatil muslimatu kafirina. Nah, ini namanya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kalau objek menjadi kafirina. Muslimuna menjadi muslimina. Ya. Kalau dia objek.
Objek itu maf'ul bi, ya. Objek itu adalah nasab dalam ilmu nahwu, ya. Fahim tunan insyaallah. Insya Allah Ustaz. Ya Allah, Iya, Ustaz. baik. Ini dipahami dulu baik-baik ya. Pembahasan ini sebenarnya mengulang ya, dan insya Allah saya akan memberikan tugas ya kepada ummahat ya. Tugasnya apa? Tugasnya ummahat membuat kalimat ya dari kata doroba saja. Nih sama seperti ini. Cuman failnya dibuat mufrad ya, tunggal, dan dibuat jamak. Ya, misalkan doroba ini contohnya dorobal muslimu kafirotan, dorobal muslimuna kafirotin. Ini udah selesai nih, satu kalimat apa, satu tugas ya. Jadi buat kalimat yang ada kata doroba lalu dia tunggal ya, ada fa'ilnya, ada subjeknya, ada objeknya ya. Lalu dijadikan jamak, dirubah menjadi jamak ya. Tapi kata kerjanya dari kata doroba. Itu saja tugasnya, satu saja ya. Fahim tunan insyaallah. Maf'ulnya Jadi juga kayak bisa itu ya, Ustaz ya. dijamakkan, Ustaz. Iya, maf'ulnya dijamakkan. Fa'ilnya dijamakkan, maf'ulnya dijamakkan. Bebas mau jamak apa saja. Nanti kita bahas. Ya. Fahim Pokoknya tunan insyaallah. yang di papan tulis Ustaz ya. Selain di papan tulis dong. Enggak, maksud saya rumusnya gitu. Rumusnya sama. Sama kayak gini. Rumusnya sama, cuman beda kosakatanya aja. Kata aja. Betul. Beda kosakatanya aja. Kalau kosakatanya di objeknya dia jamak mudzakkar salim, nah pakainya ini ya dan nun terakhirnya. Muslimina, mu'minina, kafirina, munafikina, ya muhandisina, gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau dia objeknya jamak muannats salim, muslimatin, tin harokat akhirnya jadi tin, mukminatin, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi bisa memahami, ya. Kok kenapa kapirotin? Karena sop katanya. Iya, ya, nasab itu untuk satu orang, seolah setunggal, itu dia nasabnya dengan fathatain. Kalau dia jamak muannats salim, nasabnya dengan kasrotain. Tapi tetap dibilangnya nasab ya. Iya, tetap dibilangnya nasab. Itu dia. Ya, kita harus iya, wa jazakillah khairan. Padahal itu juga bukan huruf jar, nggak kemasukan huruf jar. Karena dia jamak muannats salim. Kenapa dia kasrotainnya? Karena dia jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu tidak ada yang berfathatain. Kafirotan nggak ada tuh. Cari sampai hari kiamat nggak ketemu. Ya, di dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadis Nabi, ya semuanya kalau jamak muannats salim ya pilihannya cuma dua, kafirotun atau kafirotin. Seperti itu. Fahim tunan insyaallah. Insya Allah Ustaz Fahim. Insyaallah. Ya, insyaallah mudah ummahat. Ya, insyaallah mudah. Ya. Baik, terima kasih kepada, sekali lagi ana ucapkan terima kasih kepada Ibu Soleha atas pemaparannya yang cukup menyulitkan ummahat kelas ba ya. Ya. Kalau Menguras yang tenaga. dorobat, apa Pak Ustadz mau tanya lagi? Iya, Kalau baik. dorobat ini jamak muannats salim bukan? Kalau dorobat itu fiil untuk mu'annas.
Ya, Tetap mau dia jamak muannas atau muannas saja, dia tetap pakainya dorobat. Itu dulu. Tetapi Jadi, bukannya jamak muannas salim semuanya, bukan kayak yang di atas itu, bukan. oh bukan. Ini kan Oh. kata kerja. Jadi Ibu Dian kalau mau buat kalimat subjeknya jamak, pakainya tetap ini dorobat, cuman di depan. Kalau dia subjeknya fa'ilnya Ibu Dian mau pakai yang satu orang nih, maka tetap pakai dorobat juga sama. Betul. Ustaz, Tapi untuk itu muannas. yang doroba muslimunnya yang baris kedua, Mm-mm. itu walaupun itu kan jamak muannas salim ya al-muslimun. Nah, tapi Jam mudzakkar kerjanya tetap doroba, nggak berubah dia, Ustaz. nggak berubah. Ya, kenapa? Karena dia di awal. Oh. Semua kata kerja yang di awal itu dia tidak terintervensi dengan adat bilangan. Mau dia jamak, ya yang penting yang dia intervensi adalah mudzakkar atau muannasnya. Ya, karena dia di depan. Kalau yang disebutkan oleh Ibu Soleha kan kata kerjanya di tengah, kata keduanya. Nah, yang ini dipindahkan ke depan. Nah, itu jadi berubah. Ya, Oh, gitu. kalau itu agak menyulitkan untuk kita karena fiil dibahas juga masalah fiil. Yang penting ini dulu yang dibahas, baru setelah itu step by step ke fiilnya seperti itu. Jadi yang dibahas yang ini nih, yang ini semua, yang ini cukup diikuti dulu aja, sami'na wa ata'na dulu. Baik, Ya. Ustaz. Ya. Nah, ya. Karena Satu waktunya, saja Ustadz, ya. Oh, ada yang nanya satu saja, kayaknya kalimatnya kurang ya. satu. Sepertinya kurang ya kalau satu ya. Nanya Udah cukup Ustadz. Ustaz, cukup. Cukup. Nah, ini kan pertanyaan yang bagus nih. Satu aja Ustaz. Kalau ada aja kan tandanya. Masya Allah mau main. Ya. Tadi Ya. nggak denger takutnya dua gitu Ustadz. Oh gitu. Insya Allah. Ya. Jadi boleh satu, boleh dua ya. Sesuai dengan jawaban Ummu Unaisah ya. Nah, kalau satu saja ya nilainya segitu ya. Kalau dua ya lebih bagus seperti itu. Ya. Kan? Ya, paham tunan insyaallah. Paham tunan? Insya Allah, Ustaz. Ya, insya Allah. Ya tidak mengapa ya Ummu Unaisa ya, dua juga boleh ya. Untuk kita lebih paham kembali ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih sekali lagi kepada ummahat ya yang telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Salihah. Semoga kita semua bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari dan memahami ilmu bahasa Arab ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.